Nah, ada lagi keripik yang mahal. Oke. Nih, yang pertama ini keripik Erik namanya. Harganya sekitar 800.000. Mari ngevlog di Kebun Disen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Disen. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tip ataupun informasi bisnis yang tentu aja itu bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Iya, betul. Nah, tapi sebelumnya barangkali ada yang penonton baru gitu ya, yang ini tuh bingung channel apa sih? Nah, jadi channel itu merupakan bagian dari studio desain grafis yang kita itu sering membahas apa, Jis? Kita sering membahas tentang tip bisnis, inspirasi bisnis, tip desain, tips marketing. Pokoknya segala hal tentang bisnis kita buatkan konten di YouTube ini. Iya, dan karena kita itu studio desain ya, tentu aja kita jualan desain. Iya, kita jualan desain logo, desain kemasan, desain sosial media, iklan, segala macam. Pokoknya kebutuhan desain kamu bisa diorder di Kebun Desain. Iya, bahkan selain desain kita juga bisa bantu teman-teman daftar ya. Ya, mulai dari perizinan NIB sampai daftar merek. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun gitu ya buat bisnisnya sampai pendaftaran legalitas buat keperluan bisnis, itu bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Iya. Oke nih Jis, ada beberapa pelaku usaha yang pengen order ke kita jasa desain itu bilangnya, aduh kok mahal ya, gitu ya. Iya, betul. Nah, gimana sih kiat-kiat menjual sesuatu yang kadang itu dianggap mahal sama beberapa orang gitu? Ya, sebenarnya ada penjelasan dan ada hal yang bisa dirasakan perbedaannya. Oh gitu? Ya, betul. Nah, video kali ini kita akan bahas gimana caranya menentukan harga biar bisa dijual lebih mahal. Kita lihat aja langsung di komputer biar jelas presentasinya ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih ada mindset yang perlu dibenerin dulu. Oke. Ya. Yang pertama adalah harga murah orang pasti beli. Nah, itu adalah kesalahan. Iya. Kadang banyak orang yang udah murahin aja lah orang pasti beli gitu. Nah, itu yang salah pertama ya. Nah, yang kedua adalah ketika kita ngejual murah itu suatu kesalahan. Enggak juga. Kalau memang harganya mau murah ya udah nggak apa-apa, murah aja gitu. Bukan berarti kita mah jualannya murah berarti kita lebih terbelakang dari bisnis-bisnis yang mahal gitu. Enggak. Jadi sama-sama punya ininya lah, punya perbedaan lah di situ. Jadi harga murah atau mahal itu sebetulnya strategi ya? Ya, betul. Bukan asal aja udah murahin aja pasti banyak yang beli. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Tapi memang strategi ini, produk ini sepertinya memang harus dijual mahal karena pasarnya itu adalah orang-orang yang menengah ke bawah misalkan kayak gitu ya. Ya. Jadi nggak asal udah pokoknya murahin aja gitu. Ya, murahin aja biar orang beli. Taunya nggak pada beli. Nah, pasti itu ada penyebabnya nih. Iya, kita coba cek studi kasusnya ya. Nih, saya ambil ada juga dari inspirasi dari internet lah yang ngumpulin ya. Ini ada warung kopi. Oke. Ya, studi kasusnya warung kopi. Warung kopi biasa nih di pinggir jalan, murah, enak, ramah gitu ya. Cuman memang kalau dari segi tempat dia kurang kurang nyaman. Kadang di pinggir jalan berisik, berdebu gitu ya. Berdebu terus. Kadang juga dari kebersihan ya, dari kebersihan juga kadang kotor lah gitu ya, bisa dikatakan kotor. Kurang higienis lah. Kurang higienis. Ada lagi ke tingkat yang lebih agak mahal. Nih dari warung kopi nih. Contoh nih ada kopi kenangan. Ramah, enak. Nah, tempatnya cukup nyaman. Cuman harganya agak lebih mahal. Oke, lebih mahal tentu aja dari si warkop ya. Ya, dari warkop dia lebih mahal. Nah, bisa dibandingkan ya dari dua ini dulu nih. Ini kan kayak gini pinggir jalan gitu. Mungkin tukang bangunan juga di sini ngopi gitu ya. Tapi kalau di sini tukang bangunan nggak mungkin ngopi ke sini nih, kecuali dia dandan dulu atau misalkan hangout dulu ya. Nggak mungkin bekas ngaduk semen gitu ya, datang-datang beli kopi gitu. Beli kopi kenangan gitu. Karena dari tempatnya juga kebersihan terjaga, terus dari ada AC, biasanya ber-AC ya ruangannya. Nah, lanjut lagi ada Starbucks. Nah, Starbucks ini yang paling mahal nih. Oke. Yang paling mahal, bisa 50.000 satu gelas ya. Ramah, enak, nyaman sama. Dari segi kenyamanan mungkin dari interiornya ya, dari desain kafenya juga dia lebih diperhatikan gitu.
ya lebih artistik lah ya. Ya, lebih estetik lagi. Nah, terus dia bergengsi. Itu yang bikin mahal banget. Bergengsi bisa dipamerin ke orang. Misalkan dia upload di status gitu. Lagi Starbucks ini gitu. Banyak uang nih gitu kan gitu. Iya. Padahal hanya foto segelas kopi gitu. Tidak mencerminkan apapun sebenarnya ya. Tapi itu apa ya, di benak orang-orang tuh, wah, ngopi Starbucks nih gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, itu perbedaannya ya. Oke. Kalau dari kopi ya, nih dari kopi. Ya ini penjabaran singkatnya ya. Ya, ada yang ini, yang murah, yang menengah, ada yang Mahal lah ya. Kalau buat ukuran saya itu Starbucks mahal. mahal ya. Memang mahal sih dari segi inilah, dari harga ya. Nah, ini kan ada tempatnya nih. Nah, istilahnya berbentuk resto atau kafe lah ini ya. Kalau produk gimana? Bisa juga nih. Saya udah bikin contohnya. Nah, ini contoh susu kurma raja. Nah, yang satu ini dijual 15.000, yang satu dijual 8.000. Gitu. Karena yang satu ini mungkin dari desain dia lebih elegan. Dari desain pun mempengaruhi gitu. Bagaimana kita mengemas desainnya gitu ya. Itu mempengaruhi harganya. Desainnya, terus mungkin ada di sini ada jaminan, mungkin dibuat dengan higienis atau bersih gitu. Orang juga beli 15.000 jadi terasa murah karena ya, ibaratnya gini deh. Jadi dengan kenaikan level desain gitu ya, lebih bagus desainnya, kenaikan kualitas juga jadi ada, sehingga juga mempengaruhi dari si harganya. Bahkan kualitasnya juga jadi bertambah gitu kan. Sedangkan yang tadi, yang ini, yang sebelahnya itu ya desain biasa aja, cukup secukupnya gitu ya. Ya produk mungkin juga kualitasnya secukupnya. Sehingga level harga seperti itu, sama kayak tadi yang warkop. Iya, yang warkop tambah yang sama yang apa? Kopi kenangan atau Starbucks gitu ya. Bisa dilihat tempatnya ya warkop seadanya. Kopi juga kopi rencengan gitu kan. Iya. Sedangkan si kopi kenangan atau Starbucks itu tempatnya bagus, desainnya bagus gitu ya. Kemudian kualitas dari kopinya juga pasti dia milih. Ya, bisa ngambil dari perkebunan-perkebunan tertentu untuk menjaga kopi rasanya gitu ya. Betul. Atau mungkin jenis kopi tertentu kayak gitu. Bahkan dibuatnya pun khusus pakai barista yang belajar kopi gitu kan. Betul. Nah, itu perbedaannya gitu. Yang ini juga sama, orang juga ketika mungkin ada desainnya lebih bagus, terus ada jaminan bersih gitu ya. Jadi orang untuk bayar 15.000 pun nggak merasa keberatan gitu ya. Benar-benar. Apalagi UMKM kan kadang identik dengan apa ya, jorok, kotor gitu ya. Ya, yang bahan murahan, harga murah gitu kan. Ya, kayak gitu. Makanya desain pun menentukan bagaimana kita mengemasnya gitu. Ada contoh lain. Nah, biasanya UMKM ini identik atau mungkin paling banyak itu bidang keripik-keripik. Iya, banyak banget ya. Kita coba keripik-keripik ya. Dunia perkeripikan. Nah, ini perkeripikan ini udah level, udah bukan stiker-stikeran lagi ya. Udah yang pertama, yang kemasan full nih, yang keripik supermarket. Yang biasa kita temuin di supermarket, di mini-market gitu ya. Ini nih. Nah, ini harganya 8.000 sampai 15.000. Nah, yang dia jual adalah ya udah cemilan aja gitu. Cemilan enak, terus gampang didapatkan di warung-warung, bahkan ada ya warung-warung kecil kok. Udah ya, ini termasuk yang biasa gitu. Iya. Padahal kemasannya mungkin kalau dibandingin dengan UMKM yang polos atau yang stiker, ini udah bagus sebenarnya ya. Ya, udah layak industri besar ini. Ya. Mereka bisa dapat harga murah karena memang produksinya banyak. Ya, betul. Nah, ada lagi keripik yang mahal. Nih, yang pertama ini keripik Erik namanya. Harganya sekitar 800.000. Ngeri juga nih, dari 15.000 loncatnya ke 800.000 nih. Masuk ke dalam rekor dunia. Ini di buku rekor dunia ada. Nah, dia 800.000, kemasannya juga bukan kayak gini lagi, bukan plastik lagi. Tapi box tuh. Terus satu kotak keripiknya tuh. Isinya cuma ada 5 keripik. Iya, terkesankan bahwa ini tuh spesial ya. Ya, kesannya spesial banget. Kayak kita ngebuka jam mewah atau apa ya gitu. Kok bisa mahal gini gitu? Ternyata dari bahan-bahan yang langka.
Nah ini kita coba lihat bahannya, ada jamur matsutake katanya. Terus ada dari rumput laut truffle, India pale ale. Nih udah belum pernah lihat semua ini. Bawang leksan, kentang almond dari wilayah Amarnas katanya. Ya, namanya juga udah kita nggak familiar ya. Itu menunjukkan kelangkaannya, kespesialannya kayaknya. Dan contohnya yang ini aja, yang bawang leksan ya. Ada di webnya. Jadi si keripik ini penjelasannya ada di web itu yang buku rekor dunia. Salah satunya ini bawang leksan ini dia cuma tumbuh dari bulan Mei sampai Agustus. Mei, Juni, Juli, Agustus, cuma 4 bulan. Dia cuma dalam waktu 4 bulan itu harus bisa mendapatkan bawang leksan yang banyak untuk dibuat keripik ini. Yang nggak tumbuh tiap tahun. Dan pasti bawang itu bulan pun ini rebutan, Jis. Iya, rebutan. Nggak cuma buat keripik ini doang. Betul. Yang itu menyebabkan kelangkaan. Nah, terus ada kentang almond yang dari wilayah Amarnas. Nah ini Amarnas wilayah yang kecil, terus kentang almondnya harus dari situ gitu. Nah itu kayak balik lagi kayak kata di kopi ya. Misalkan kopinya dari timur Indonesia misalkan. Iya. Susah ngebawanya segala macam ya. Itu yang nonton filmnya Filosofi Kopi pasti agak tahu. Nah, yang tanah tertentu, di situasi tertentu, di suhu tertentu, rasa kopinya tuh bisa beda gitu. Nah itu. Itu memang satu anugerah gitu ya, kekayaan alam gitu ya, yang menjadikan itu mahal. Nah ini juga sama kayak kentang almond di wilayah Amarnas. Nah, gitu. Wilayah itu pasti punya kesuburan tanah, tingkat kelembaban tertentu yang menyebabkan kentangnya punya cita rasa tertentu. Iya, gitu. Betul sekali itu. Nah contoh lain nih yang mungkin ini agak cukup terkenal tapi mungkin gak semua orang tahu ya. Keripik pakui. 300.000 sampai 2 juta. Nah, ini sempat yang hampir kita coba ya. Ya. Keripik mematikan. Pakui isinya dia cuma satu biji doang segini nih. Dalam satu boxnya juga dia bukan plastik lagi tapi pakai dus. Dan dia yang dia jual adalah rasa pedas karena terbuat dari cabai terpedas di dunia. Nah ini ada level-levelnya dilihat dari campurannya, ada yang Carolina pepper dicampur scorpion pepper, ada yang Carolina pepper dicampur dengan Sichuan heat, tuh ada berbagai campuran. Yang paling tinggi mungkin yang ini. Itu gitu dulu ya, yang harganya tuh di marketplace tuh paling murah 500.000. Ya. Bahkan sekarang nyampe 2.500.000 tuh tadi dilihat ya. Iya, kemarin yang dulu tuh yang pertama kali kita tahu brand ini ya, itu 500.000 tuh, yang kotak yang hitam yang ini kalau nggak salah. Sekarang dicek lagi udah 2.500.000. Bisa gitu tuh kenaikan harganya ya. Maksud saya menunjukkan ini adalah apa ya? Ada hal yang dijual gitu. Kayak contoh yang si Pakoi ini dia ngejual terpedas di dunia. Orang kan berburu itu ya. Iya, jadi memang ada value ataupun nilai lebih yang nilainya itu benar-benar bisa bikin mahal gitu. Ya, mungkin dan orang juga tetap beli karena nilainya itu gitu. Ada kebanggaan juga apa ya? Orang misalkan mencicipi ini yang pedas nih, ada kebanggaan, wah saya tahan nih pedas gitu. Ada rasa apa ya? Emosional lah yang digunakan gitu ya. Dan kan semua orang tuh nggak bisa beli itu ya gitu ya. Semua orang tuh nggak bisa beli itu gitu. Jadi orang juga jadi pada berburu sebetulnya. Saking penasarannya gitu kan. Setidaknya saya seumur hidup sekali bisa beli ini nih gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi banyak pasarnya sebetulnya gitu. Bahkan menciptakan pasar-pasar lagi yang brand-brand mahal ini gitu. Iya. Nah ini saya coba rangkum poin-poin yang bisa membuat jadi mahal. Nih ada 3 kalau dari sini ya. Pertama adalah kualitas. Kualitasnya harus baik kayak tadi ya, peralatannya bersih, apalagi mungkin peralatannya dari yang mahal juga ya. Terus kayak kalau misalkan punya tempat itu meja kursinya tuh yang bagus, yang empuk, nyaman gitu ya. Kalau misalkan nggak ada tempatnya, ya minimal kemasannya lah, kayak tadi ada yang keripik pun dipakai box yang mewah gitu kayak gitu. Dari kualitas. Terus kedua dari pengalaman. Nah, ngejual pengalaman. Kayak tadi pengalamannya apa sih, pengen ngejual apa gitu. Gak cuma, kalau makanan gak cuma bikin kenyang, tapi mungkin ada keseruan di situ ya. Kayak tadi, saya udah nyobain keripik terpedas misalkan. Ada pengalaman yang tidak bisa ternilai gitu. Ya.
Ada pengalaman seperti itu ya. Terus kebanggaan pelanggan kita di. Nah, termasuk yang Starbucks ketika kita coba pamerin di sosmed itu ada kita merasa bangga nih, kita udah minum Starbucks nih gitu. Iya. Meskipun ada pemikiran sederhana, cuman kopi doang sama aja sih gitu. Iya, betul. Tapi ada kebanggaan, ada apa ya? Gue mah memang suka sama produk ini gitu. Iya. Kayak Apple lah gitu ya, sama Android gitu. Sama aja sih HP gitu ya. Iya, sebetulnya. betul. WA juga sama-sama Sama aja, WA bisa. foto juga sama-sama aja gitu, bisa moto gitu ya. Cuman ketika beli brand Apple yang harganya bisa 2-3 kali lipat, itu bisa bangga sekali gitu penggunanya gitu. Penggunanya merasa apa ya, kepuasan yang beda lah gitu. Iya. Apple fanboy misalnya, bisa punya predikat itulah, atau nih HP gue nih Apple nih, senggol dong gitu kan. bisa ngucapin senggol dong, itu kan suatu kebanggaan gitu. Nah, termasuk di jasa desain Oke. Ada slide terakhir di jasa desain. Nah, ini ada jasa desain yang murah. Sebenarnya ini harga variatif lah ya, nggak bisa dipatok dari sini. Ini perkiraan aja. Jasa desain murah itu bisa dari mulai 10.000 kayaknya ada deh, 10.000 sampai 500.000. Nah, ini biasanya tuh freelance atau misalkan mahasiswa yang cari portofolio atau orang-orang yang mungkin punya template. Iya. Nah, makanya jadi murah. Jadi murah, template itu kan tinggal ganti-ganti doang ya. Gambarnya udah ada, ganti namanya doang gitu. Yang itu akan menyebabkan si gambarnya sama dengan merek-merek lain punya orang juga. Iya. Terusnya cepat juga. Terus yang penting ada visualnya lah gitu. Iya, itu tuh yang pasarnya juga ada sebetulnya sih, yang saya emang nggak perlu desain bagus-bagus atau apa, yang penting ada gitu ya. Ya, inilah yang cocok. Inilah yang cocok gitu. Kadang ada klien yang mungkin dia pemula atau mau nyoba-nyoba bisnis atau apalah gitu ya. Yang penting ada gambarnya lah gitu ya. Iya. Nah, itu mungkin lebih baik menggunakan yang ini aja yang murah. Iya, yang belum peduli sama brandnya itu copy paste sama orang atau itu mau daftar merek atau mau dilegalkan gitu. Nah, ada yang kedua yang sedang, jasa desain sedang atau kebun desain masuk ke sini. 700.000 mungkin sampai 5 jutaan lah. Nah, ini agak mahal. Sebenarnya masih murah juga sih ya, tergantung ya. Cuman agak mahal dari yang ini lah, dari yang kalau dihitung rata-rata mungkinnya persepsi mungkin ya. Yang kita datang sedang-sedang aja sebetulnya gitu. Agak mahal, terus bukan template. Dia edit lagi, gimana caranya biar beda gitu ya. Dia cari-cari lagi, bahkan fontnya pun nyari-nyari gitu ya. Terus kadang sesuai target market bisnisnya. Misalkan bisnis makanan, ya kita coba rekomendasiin warna-warna yang sering pakai makanan. Kayak gitu ya. Terus custom pool. Nah, ini custom pool. Contoh kalau misalnya di template ya. Misalkan ada template nih, gambar burung. Gambar burungnya misalkan lagi senyum. Bisa nggak dibikin misalnya jadi posenya hormat? Karena dia template, jadi nggak bisa ngerubah itu. Nggak bisa ya. Nah, karena kalau template itu yang diubah paling kata-kata doang. Kata-kata doang. Icon nggak mungkin bisa dirubah tuh. Dirubah, tapi dirubah jadi bentuk lain misalkan bisa. Tapi kalau custom jadi hormat, nah itu kadang agak kesusahan. Nah, kalau di kebun desain itu bisa kayak gitu. Di paling atas lagi ada yang mungkin puluhan juta sampai ratusan juta. Ini biasanya sepaket, mulai dari logo, iklannya segala macam ya. Ini muncul semua. Iya, ini mah biasanya yang beli juga brand-brand besar. Yang dulu sempat kayak Xiaomi yang rubah yang tadinya kotak. Cuman jadi agak melengkung sedikit. Nah, kayak gitu. Di kacamata awam kan itu kayak cuman ngerubah, cuman gitu doang itu rubahannya. Cuman yang tadinya kotak persegi gitu ya, cuman jadi mulus doang pinggirannya gitu. Jadi melengkung ya? Jadi melengkung gitu, jadi agak oval gitu. Apa ya, kadang semakin terkenal desainernya juga itu semakin ini. Semakin terkenal studionya makin mahal gitu. Terus juga si desainernya kan tadi menjelaskannya dengan ahli sekali. Cara menjelaskannya segala macam. Cara menjelaskannya, ini gunanya gimana, filosofinya bagaimana, untuk brandingnya gimana gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar yang penting ada gitu ya. Nah gitu. Jadi bisa buat pertimbangan teman-teman lah. Mau kalau teman-teman punya produk nih, mau dijual harganya berapa nih? Mau mahal, ya tinggal ditambah apa nih yang harus dijual, pengalamannya, kualitasnya tinggal ditingkatkan ya.
Kalau misalkan memang mau yang murah-murah aja, yang penting banyak yang beli. Nah, silahkan, nggak ada yang benar, nggak ada salah ya. Iya. Kayak gitu. Situasional sih seperti itu. Kalau yang datang ke kita kan mereka serius sama brandnya gitu kan. Yang pengen daftar hak cipta, yang pengen masuk ke grup UMKM gitu, komunitas-komunitas UMKM gitu ya. Kalau yang nggak punya ke arah situ sih, ya bisa-bisa aja pakai yang template tadi gitu, nggak masalah gitu masalah kan. juga. Yang penting bisa jualan, bisa cuan. Intinya cukup di cuannya aja. Brandnya nggak perlu. Tapi yang kalau udah masuk ke kita, itu cuannya iya, brandnya juga iya gitu. Dan cuannya bisa lebih banyak. Iya, begitu. Oke, paling itu aja pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta jangan lupa juga itu ada tombol love loh. Kalau suka video ini pengen mendukung gitu ya. Ya, nanti kalau misalkan ngirim love itu, kita coba bacain komennya ya. Iya, itu kan ada lambang dolar tuh di love-nya tuh ya. Oke, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.